till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. This call is now being recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tadi di grup WA sudah Pak Guru sudah tahu suasana perasaan kalian. Kebanyakan sudah gembira, ada yang senang dan lain sebagainya. Nah, hari ini sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mungkin teman kalian ada yang terkendala pulsa dan lain sebagainya, makanya tidak apa-apa. Bisa kita mulai. Sebelum ke pembelajaran, kalian masih ingat nggak apa itu gagasan pokok? Kelihatan? Kelihatan apa tidak? Kelihatan. Oke, nah hari ini kalian akan belajar menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragraf yang kalian baca nanti, kemudian menyusun gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks yang dibaca, kemudian menjelaskan pentingnya sikap persatuan dan kesatuan dan dalam keberagaman, dan menemukan contoh-contoh sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Nah, sebelum menuliskan gagasan pokok, kita ingat dulu, apa sih gagasan pokok itu? Apa gagasan pendukung itu? Nah, tadi ada yang menjawab. Nah, gagasan pokok itu adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Misalnya seperti ini. Contoh, ya, perhatikan. Rama anak yang rajin. Nah, Rama setiap hari bangun pagi, selalu membantu ibunya. Setelah bangun, dia membersihkan tempat tidurnya. Nah, dari di situ kan tahu Rama anak yang rajin itu adalah yang dibahas. Ide utamanya, berarti Rama rajin itu didukung dengan apa? Didukung dengan apa tadi? Didukung dengan Rama membantu orang tuanya, didukung Rama dengan membersihkan kamarnya, didukung dengan bangun pagi, itu rajin. Jadi seperti itu ya. Jadi utamanya itu yang mana yang dibicarakan, kemudian didukung dengan yang lainnya, seperti itu. Paham apa belum? Paham. Bisa apa paham, Pak? Misalnya seperti ini lagi. Misalnya seperti ini. Andi anak yang pintar. Nah, pintar ini didukung dengan kalimat apa nanti? Bisa pintar itu anaknya juara kelas, bisa suka membantu, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi ada pendukungnya. Nah, apa ciri-cirinya? Biasanya itu gagasan pokok itu berada di awal atau akhir sebuah paragraf. Ya, biasanya awal atau akhir sebuah
paragraf. Itu yang pertama cirinya pasti. Kemudian dia kalau dihilangkan, kalau misalnya kalimatnya ini nggak ada yang mendukung, dia bisa berdiri sendiri. Jadi istilahnya dia kalau nggak ada dukungan bisa berdiri sendiri, seperti itu. Kalau gagasan pokok itu bersifat umum, bersifat khusus. Jadi seperti itulah. Untuk lebih jelasnya, ini ada sebuah bacaan. Nah, tari kipas Pakarena. Tari kipas Pakarena. Bisa lihat ya? Iya, Pak. Coba silakan dibaca ini sebentar. Yang hanya paragraf saja. Hanya yang ini. Dibaca sebentar. Halaman berapa? Dari dalam hati aja enggak apa-apa bacanya. Nah, coba ada nggak yang bisa menentukan yang mana gagasan pokoknya? Coba kita baca bersama-sama ini. Tari kipas Pakarena merupakan kesenian yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Ini sebentar ada yang masuk. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Nah, berarti kita tahu gagasan pokoknya ini yang mana kira-kira? Tari kipas Pakarena berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Seperti itulah. Didukung dengan apa? Didukung dengan tarian ini sudah menjadi tradisi lama di kerajaan Goa. Seperti itu. Jadi yang kalimat kedua ini adalah kalimat penjelas. Tari kipas Pakarena ini berasal dari Goa, Sulawesi Selatan, didukung dengan kok bisa dari Sulawesi Selatan, karena sudah menjadi tradisi lama di Goa, di bekas kerajaan Goa, seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya ini dihilangkan, kalau yang paragraf 2 ini hilang, kalimat 2 dihilangkan, dia bisa berdiri sendiri. Dia bisa berdiri sendiri. Misalnya ini coba ini kalimat 1 ini. Tari kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Kalian membaca ini pasti tahu informasi. Berarti tari kipas Pakarena ini berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Jadi kalian tanpa melihat selanjutnya pun kalimat 1 ini bisa berdiri sendiri, berbeda dengan ini, berbeda dengan yang ini. Coba ini saya hilangkan, nah ini kalimat pendukung. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Ketika ini hanya ditampilkan ini, kalian pasti bertanya, tarian apa ini? Kan seperti itu, tidak bisa berdiri sendiri. Cirinya seperti itu, gagasan pendukung itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kalau kalian baca ini, tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Otomatis kalian bertanya, apa maksudnya ini? Tarian apa ini? Jadi inilah yang disebut gagasan pendukung. Tapi kalau gagasan pokok dia berdiri, bisa berdiri dia. Tanpa ada didukung pendukung, dia bisa berdiri. Tari kipas Pakarena merupakan kesenian dari tari yang berasal dari Sulawesi Selatan. Kalian tahu, tanpa ada kalimat pendukung pun dia bisa berdiri sendiri, seperti itu. Jadi tahu informasi. Kalau seperti itu, jadi kalau menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung itu sebenarnya mudah. Kalau gagasan pendukung itu bersifat khusus, dia tidak bisa berdiri sendiri. Kalau gagasan pokok, otomatis dia bisa berada di awal atau dia bisa berada di akhir dan bersifat umum. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Ada yang tentang gagasan pokok ini? Paham? Nanti setelah ini kalian
guru kirim ini nanti kerjakan, nanti kirim hasilnya di WA. Yang paragraf 1, 2, dan 3 saja. Oke ya? Oke. Pak. Kira-kira kalau nanti mencari gagasan pokok dan pendukung bisa ya? Bisa, Pak. Bisa. Nah, selanjutnya ini ada gambar. Coba ada yang bisa menjelaskan gambar apa ini nomor 1 ini? Nanti ini bisa kalian jawab di WA, ditulis nanti hasilnya dikirim melalui WA ya. Ya. Kira-kira gambar apa ini? Yang kedua ini gambar apa? Kenapa ada kegiatan seperti ini? Apa manfaatnya? Nanti setelah ini saya kirim tugasnya. Nanti setelah itu kalian kirim lewat WA group. Seperti itu ya. Oh. Coba sekarang saya tanya pada Sabrina. Halo Sabrina. Halo, Pak. Halo. Rokok itu Awal dan betul, akhir betul kalimat, ya, Pak. awal dan akhir kan 5. Oke. Coba sekarang Bilkis. Mic-nya dihidupkan, mic-nya. Bisa menghidupkan mic-nya. Bilkis mic-nya dimatikan ya enggak dengar suara. Cukup sampai di sini pembelajaran ini, penjelasan tentang gagasan pokok dan pendukung. Setelah ini nanti kalian tugasnya saya kirim lewat WA, nanti kalian kumpulkan lewat WA. Oke, terima kasih. Sama-sama, Pak. Boleh meninggalkan room, nggak apa-apa. Boleh meninggalkan room. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.